Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Kembali gue ingetin buat blessed people, jangan lupa di like, share dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap video-videonya Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nggak ketinggalan video-video terbaru dari Christian Daily Channel. So blessed people, setelah di video kemarin kita membahas sebuah tema yaitu dimurnikan dan disucikan. Kali ini kita bakal membahas sebuah tema baru yaitu tetap kuat dan bertindak. Buat blessed people yang baru aja nonton video dari Christian Daily Channel, jangan sampai dilewatkan video sebelumnya biar blessed people bisa ngerti tentang pembahasan kita nih. Karena Christian Daily Channel kali ini akan membahas sebuah tema bulanan yaitu Trial by Fire. Dan itu akan berbeda setiap bulannya. Gua nggak bakal membiarkan blessed people bingung. Linknya ada di sini. Blessed people tinggal klik aja. Nanti langsung ke video sebelumnya atau ke video-video lain dari Christian Daily Channel. Biar blessed people bisa semakin diberkati dan ngerti tentang isi hati Tuhan buat blessed people semuanya. So, pembacaan firman pada kesempatan kali ini dengan tema tetap kuat dan bertindak diambil dari Daniel pasal yang ke-11 ayat 32-35. Yuk langsung aja kita baca kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan berkata, "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura." Ayat yang ke-35 berkata, "Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan." Oke blessed people, di ayat ini kita menemukan sebuah pembahasan tentang akhir zaman yang didapatkan oleh Daniel dalam pewahyuannya. Memang ini adalah satu hal yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri banget ya bun. Iya, karena ini lagi-lagi berbicara tentang api penyucian, ini bicara tentang pemurnian dan lain sebagainya macamnya. Tetap kuat dan bertindak, itu artinya blessed people, terutama anak-anak muda, lo diajak untuk hari ini supaya tetap kuat dan bertindak. Tetap kuat dan bertindak, itu artinya apa? Kita harus tetap melatih diri kita. Kita harus tetap mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman, tapi jangan lupa untuk bertindak. Iya, karena seperti filosofi salib, ada dua garis, ke atas dan juga ke samping. Kita juga demikian blessed people. Selain kita mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman, tapi jangan lupa kita juga harus bertindak blessed people. Karena kalau orang yang hatinya dan pikirannya keisi tapi nggak ada tindakan, itu bukan orang yang bijaksana. Nah, blessed people nggak mau kan masuk dalam golongan orang yang nggak bijaksana. Makanya dari itu, ketika kita sudah baca kitab suci, udah doa tiap hari, jangan lupa untuk bertindak. Tindakan itu ada banyak blessed people. Kalau gue menggolongkan yang pertama, kita harus bertindak supaya kita tidak masuk dalam penyesatan, dosa, dan kawan-kawan. Bagaimana caranya? Setiap kita pasti punya namanya kekurangan. Betul nggak sih? Nggak mungkin ada orang yang nggak punya kekurangan. Kita semua pasti punya kekurangan minimal satu. Nah, bagaimana caranya kita supaya tetap kuat dan bertindak? Kita setiap hari saat teduh,
praise and worship, hubungan baik banget sama Tuhan. Tapi jangan lupa untuk kita menghindar dari segala kemungkinan untuk kita berbuat dosa. Misal, kalau misalnya blessed people, anak-anak muda masih ada yang rentan terhadap pornografi, itu artinya lo nggak boleh sendirian. Karena kalau kita sendirian, kita artinya nanti akan rentan untuk melakukan dosa tersebut. Kalau blessed people, terutama laki-laki, namanya anak muda, emosinya masih nggak bisa dikontrol. Kalau lo ada yang ngajak berantem, segala macam, jangan diladenin. Apalagi kalau ini zaman sosial media. Blessed people tahu, kalau lo lagi sendiri, lo lagi gabut, itu rentan banget untuk lo ngabisin waktu di gadget lo. Sedangkan, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Bener nggak? Nah, kalau begitu ceritanya, setelah lo saat teduh, praise and worship, hubungan baik dengan Tuhan, jangan biarkan diri lo dalam kegabutan, sehingga bisa menjebak lo dalam dosa, terpaku, atau terikat dengan gadget. Main game online. Blessed people, gue yakin banget nih, anak-anak muda pasti ada yang main game online. Entah laki-laki atau perempuan. Apalagi masih pandemi kayak gini, iya kan? Rentan banget untuk kita menghabiskan waktu bermain game online. Nah, gimana caranya supaya kita tetap kuat dan bertindak? Ketika lo udah saat teduh, ketika lo udah baca firman, ketika udah praise and worship, hubungan baik dengan Tuhan, jangan biarkan diri lo terjerat dalam game online. Lo harus bisa mencari kesibukan lain. Itu adalah poin yang pertama berkaitan supaya kita jangan mendekat kepada kemungkinan-kemungkinan untuk kita tersesat, jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya macamnya. Dalam poin tetap kuat dan bertindak. Nah, poin yang kedua, tetap bertindaknya itu kemana? Setelah ke dalam diri sendiri, supaya kita tidak terjerat dalam dosa, supaya kita nggak tersesat. Yang kedua, kepada sesama, bertindak. Bertindaknya dalam hal apa? Komunitas, pemuritan. Miliki kehausan untuk mencari jiwa. Jangan kita sudah memiliki kebenaran, jangan sampai kita punya pemahaman tentang kebenaran firman, itu kita pendam sendiri. Sampai akhirnya, kita jadi besar kepala, kita jadi besar hati. Semua yang baik itu mendem dalam kita, dan kita menjadi seperti laut mati. Karena blessed people, terutama anak-anak muda, jangan pernah ada yang berpikir bahwa gue terlalu muda untuk mencari jiwa. Jangan berpikir gue terlalu muda untuk penginjilan. Jangan berpikir gue terlalu muda untuk melakukan pemuritan. Jangan. Mengikut Tuhan, kedewasaan iman kita tidak pernah diukur dari umur. Semua tergantung pada perjuangan kita sendiri. Kalau boleh sedikit kita sharing, gue mau berbagi tentang pengalaman gue. Keahlian gue untuk berbicara, kepercayaan diri gue untuk ngomong, kosakata gue bisa banyak. Itu bukan ada serta-merta dari lahir. Ya, kita lahir semua sama, oe-oe, mau bayi di Jepang, mau bayi di Amerika, mau bayi di Arab, lahir pasti oe-oe, ya kan? Nah, semua kemudian tergantung pada kita. Gue pun sama. Sejak kapan gue bisa ngomong gini? Ya ketika gue mulai berlatih. Berlatih untuk berbicara, berlatih untuk ngomong, pede. Akhirnya apa? Berani tampil depan umum, berani untuk sharing kebenaran firman. Dan kita punya metode sendiri. Kita punya kelebihan masing-masing. Bagaimana cara untuk kita menjangkau jiwa? Karena setiap kita pasti diberikan kelebihannya masing-masing. Because we are unique. Iya kan? Kita diberikan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang kita punya belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kelemahan kita pun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi, blessed people, nggak ada takaran umur dalam penginjilan. Nggak ada takaran umur untuk pemuritan. Dan tidak ada takaran umur untuk menghasilkan buah yang matang. Semua itu adalah perjuangan. Jadi buat blessed people, terutama anak-anak muda, lo jangan insecure karena lo muda. Jadilah teladan. Sehingga tidak ada orang yang menganggap lo rendah karena lo muda. Tetaplah berjuang, tetaplah kuat, dan bertindak. Ini dia.
Sebenarnya poin ini lebih dikhususkan juga kalau gue melihat ini kepada anak muda. Dimana anak muda itu terkenal dengan kekuatannya, dengan kreativitasnya. Maka buat lo anak-anak muda, camkan ini baik-baik. Satu tempat yang paling kaya di dunia adalah kuburan. Hal ini gue dapat ketika gue lagi kuliah teologi. Dosen gue memberikan pengertian ini. Satu-satunya tempat di dunia yang paling kaya adalah kuburan. Kenapa? Karena di sana tertanam begitu banyak potensi yang belum sempat dikeluarkan. Karena di kuburan itu tertanam begitu banyak potensi yang belum sempat disadari dan akhirnya dieksplorasi. So, anak muda, blessed people, because you are blessed, lo harus spread, lo harus munculkan keluar. Tuhan memberkati lo dengan apa? Banyak. Mungkin lo cantik, lo tampan, lo pintar dalam matematika, dalam pelajaran sekolah lo. Lo pintar dalam berbicara, dalam berbahasa. Banyak hal. Pakai itu semua untuk menjadi sarana kita membagikan kebenaran firman. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetap kuat dan bertindak. Masih berkaitan dengan tetap kuat dan bertindak. Di ayat ini dijelaskan kenapa sih kita harus tetap kuat dan bertindak. Kita lihat di ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hello, blessed people, anak-anak muda, di sini udah sangat jelas. Sebuah warning dan solusi. Warningnya apa? Akan ada banyak orang di luar sana, di sekeliling kita, yang akan membelokkan kebenaran firman, yang akan memberikan berita-berita palsu. Tujuannya supaya kita anak Tuhan menjadi murtad. Itu warningnya. Tapi ada solusi yang diberikan. Tetap kuat dan bertindak. Yes, tetap kuat dan bertindak. Kenapa kita harus tetap kuat dan bertindak? Kita lihat di ayat ke-35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Wow, blessed people. Ternyata pengujian, pemurnian, penyucian itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi termasuk lo yang Kristen dari lahir, termasuk lo anak-anak mudanya Tuhan, yang energik, yang punya banyak ide, punya banyak kekuatan. Kita tidak lepas dari pengujian, penyucian, dan pemurnian. Karena pengujian, penyaringan, dan penyucian ini yang akan memisahkan antara murid sejati dengan murid yang palsu. Lo posisi di mana? Murid asli atau murid palsu? So blessed people. Makanya kita harus memperlengkapi diri kita. Inside, kemudian outside. Setelah kita memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman, baca kitab suci, doa tiap hari, akhirnya bertumbuh. Setelah bertumbuh, jangan lupa buahnya harus dinikmati oleh banyak orang, supaya orang bisa mengenal dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena pertanyaan gue sederhana, blessed people, kalau berkaitan dengan jiwa, gue yakin banget, blessed people pasti punya pengalaman pribadi yang dahsyat banget bersama dengan Tuhan. Apa lu gak pengen temen di sekolah lu merasakan hal indah yang sama seperti yang lo rasakan ketika
falling in love dengan Tuhan? Apa lu gak pengen teman kuliah lu merasakan hal yang indah seperti yang lo rasakan bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah blessed people gak mau, gak ada kerinduan supaya teman satu kantor lu merasakan keindahan yang sama, sukacita yang sama, damai sejahtera yang sama ketika lo berhubungan dengan Tuhan Yesus? Apa gak pengen blessed people? Kalau kerinduan itu ada, mulai bergerak, mulai melangkah, tetap kuat dan bertindak. Karena murid sejati atau yang tidak sejati itu hanya akan terlihat dari buahnya. Berbuah dalam karakter kita dan juga berbuah supaya bisa dinikmati oleh orang banyak, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tetap kuat dan bertindak. So, sampai di sini dulu video dari Daily Bread. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people merasakan berkat dari videonya Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar blessed people nggak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Sampai ketemu lagi, see you and God bless you, and as always, keep the faith.